Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang untuk kelas 10 di bab yang pertama, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang nilai mutlak. Oke, yang pertama adalah persamaan nilai mutlak. Apa itu tentang nilai mutlak? Nah, nilai mutlak atau harga mutlak adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan suatu bilangan selalu bernilai positif. Oke, jadi menyatakan sebuah bilangan selalu bernilai positif. Jadi misalnya ada mutlak 3, hasilnya adalah 3. Mutlak min 10, yaitu nilainya 10, karena selalu bernilai positif. Untuk konsepnya nanti akan kita bahas ya di dalam video. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita menuju ke TKP. Twing. Nilai mutlak sendiri dapat kita tuliskan atau kita notasikan seperti ini. Ini ada huruf X, kemudian seperti tanda kurung tapi dia itu lurus. Oke? Dan nilai X tersebut, kalau kalian belajar tentang nilai mutlak, pasti akan menemui seperti ini. Nah, nilai X ini nanti pasti ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, X-nya akan bernilai positif, dan yang kedua bernilai negatif. Nah, X-nya bernilai positif atau X-nya bernilai negatif apabila kalau X-nya ini lebih dari sama dengan 0. Dan yang kedua, X-nya akan negatif apabila X-nya kurang dari 0. Oke, maksudnya gimana? Jadi seperti ini. Misalnya kita punya mutlak 5. Berapa nilai dari mutlak 5? Nah, ini kan kita cari tahu berapa. Nah, mutlak 5 seperti definisi dari persamaan nilai mutlak tadi. Nilai mutlak selalu bernilai positif. Kalau mutlak 5 berarti otomatis hasilnya itu 5. Atau kalau kita mengacu pada yang ini, kan 5. 5 itu lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, maka nilainya adalah positif. Oke? Kemudian kalau ada mutlak min 3. Nah, berapa nilai dari mutlak min 3? Lihat yang kedua di sini. Min 3. Min 3 lebih dari 0 atau kurang dari 0? Kurang dari ya. Kalau kurang dari berarti ada tandanya negatif. Negatif berapa? Yaitu kita tulis nih dalam kurungnya. Negatif berapa nih? Min 3. Nah, kalau min sama min jadinya apa? Plus. Oke? Di sini juga nih, kan 5-nya tadi lebih dari 0. Lebih dari 0 itu plus ya. Kalau atau positif. Positif kan nggak usah ditulis. Kalau yang min 3 kan kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, minnya nih, ada minnya ya. Minnya kita tulis dulu. Kemudian X-nya ini, atau nilai yang di dalam mutlaknya ini. Min sama min jadinya plus. Misalnya kita buat garis bilangan. Kita hapus dulu. Nah, nanti kita akan buat garis bilangannya. Jadi nilai mutlak itu sama seperti dengan jarak. Nah, misalnya seperti ini. Ingat ya, nilai mutlak. Nah, misalnya kita buat garis bilangan. Di sini ada 0.
Oke, nilai mutlak kita anggap aja sebagai jarak. Nah, di sini ada 0, kemudian di sini ada misalnya ada 5. Di sini ada min 5. Nilai mutlak adalah jaraknya. Jarak dari 0 ke 5 yaitu berapa? Kan 5 ya. Kemudian jarak dari 0 ke min 5 jaraknya berapa? 5 juga. Kemudian contoh lainnya kalau di kehidupan sehari-hari ya, kita misalkan seperti ini. Misalnya di sini ada rumah Tony. Di sini ada rumah si Supri. Di sini ada rumah si Dimas. Nah, jarak dari jarak dari rumah Tony ke Supri jaraknya berapa? Misalnya 2 km. Kemudian jarak dari Tony ke Dimas, apakah jaraknya adalah min 2 km? Nah, kan kalau jarak nggak mungkin negatif ya, pasti bernilai positif. Nggak ada jarak yang negatif. Kemudian kalau ditanyakan berapakah kedalaman sumur tersebut, kedalamannya adalah minus 15 meter. Ya ampun. Misalnya lagi dalam PBB, biasanya kan 5 langkah ke kanan, gerak, gitu kan ya. Apakah ada yang minus 5 langkah ke kiri, gerak? Nggak ada kan ya. Berarti kalau jarak pasti bernilai positif, sama seperti nilai mutlaknya. Oke, nilai mutlak selalu bernilai positif. Sekarang kita masuk ke contohnya. Kita hapus dulu ya. Oke, di sini x-nya seperti tadi ya, bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Jadi mutlak dari 2 itu berapa? Mutlak dari 2 kan kalau konsepnya kan nilai mutlak selalu positif. Jadi langsung aja nih, di sini ada 2. Mutlak min 3 berarti min 3. Oke, itu cara cepatnya. Tapi kalau secara konsepnya 2 ini kan lebih dari 0 ya. Kalau lebih dari 0 nilainya itu apa? Kan positif. Kita tulis dulu nih positifnya. Positif berapa? Positif yang di dalam mutlaknya. Dalam mutlaknya ini berapa? 2. Oke, kemudian yang di sini min 3. Min 3 itu kan kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, nilainya apa? Negatif. Ya udah, negatifnya kita tulis dulu. Negatif berapa? Yang dalam mutlaknya kan min 3. Nah, min sama min jadinya plus. Oke? Nah, kemudian kalau bentuk sinyalnya seperti ini, mutlak dari A sama dengan 5, A yang memenuhi itu berapa? Oke? Jadi kan nilai A-nya ada 2 kemungkinan juga. Yang lebih dari 0 dan juga yang kurang dari 0-nya. A yang memenuhi, yang pertama kan bisa lebih dari 0. Yang kedua, A-nya itu kurang dari 0. Kalau lebih dari 0, berarti kan A-nya gimana nih? A-nya tetap positif ya. Berarti tetap A. Positif berapa? Ya ini, 5-nya kita tulis ulang. Nah, jadi yang sebelah kanan ini jangan diapa-apain. 5-nya tetap 5. Ini juga sama. Nah, di sini kan A-nya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, berarti nilainya apa? Negatif ya. Negatif si A sama dengan 5. Ingat, yang di sebelah kanan jangan diapa-apain, tetap 5. Tapi yang kita mainkan yang sebelah kirinya atau nilai si dalam mutlaknya ini.
Jadi kan kalau ada mutlak A, yang pertama kan lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti positif. Oke. Kalau yang kurang dari 0 berarti nilai dalam mutlaknya ini bernilai negatif. Negatif A sama dengan 5. Berarti A-nya berapa? Sama dengan min 5. Tinggal kita tukar saja. Oke? Jadi yang sebelah kanannya atau hasilnya kan nilai mutlak selalu bernilai positif. Ini kan selalu bernilai positif. Positif. Oke? Jadi yang kita mainkan yang sebelah kirinya. Lebih dari 0 bernilai positif, kurang dari 0 bernilai negatif. Negatif A sama dengan 5, berarti A-nya sama dengan min 5. Kan kalau kita masukkan ke dalam nilai mutlak dari 5 itu berapa? Kan 5 ya. Nah, sesuai dengan soalnya. Kalau mutlak dari negatif 5 itu berapa? Ya kan sama saja dengan 5. Jadi X yang memenuhi X dari A yang memenuhi adalah berapa? 5 dan min 5. Oke. Bisa ya? Oke, kalau gitu kita lanjut contoh yang selanjutnya. Kita hapus dulu. Mutlak X min 3 sama dengan 7. Berapakah nilai X yang memenuhi? Nah, sama ya seperti tadi. Biar gampang kita buat X min 3-nya lebih dari 0. Dan X min 3-nya kurang dari 0. Oke, jadi yang dalam mutlaknya ini kita buat lebih dari 0 dulu. Sama dalam mutlaknya ini, yaitu X min 3, kita buat kurang dari 0. Setelah itu, langsung kita masukkan. Kan X min 3 lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti nilainya positif. Tetap ya. Berarti sebenarnya begini, positif X min 3. Oke, jadi karena positif, kan tetap aja ya nilainya tetap. Sama dengan 7. Kemudian yang kurang dari 0, berarti kan bernilai apa? Kalau kurang dari 0 berarti nilainya negatif. Negatif berapa? Negatif, ya ini, X min 3. Sama dengan, hasilnya berapa ini? Kan 7. Nah. Oke, kalau udah gitu tinggal kita masukkan. Yang kanan, yang kiri dulu ya. Kiri apa kanan nih? Kiri ya. Jadi X min 3 sama dengan 7. Kan kita udah belajar tentang persamaan linear ya. Cara cepatnya tinggal 3-nya kita pindah ruaskan. Jadi X-nya sama dengan 7, 3-nya negatif, pindah ruas jadi positif. Jadi X-nya sama dengan 10. Atau kedua ruas sama-sama kita tambahkan dengan 3 juga boleh. Sebelahnya ini kan negatif ya. Negatif. Berarti kan min kali X jadinya min X. Min kali min 3 jadinya plus 3. Sama dengan 7. Min X sama dengan 7. 3-nya pindah ruas jadi negatif. Jadi min X sama dengan 4. Atau X-nya sama dengan min 4. Oke? Supaya lebih afdol kita X-nya ini ada 2 ya. X-nya 10 atau min 4. Kita masukkan saja ke soalnya. Berarti kan yang pertama untuk X-nya 10 kita masukkan ya. X-nya jadi berapa berarti? X min 3 jadinya berapa? X-nya diganti dengan 10 min 3 sama dengan 7. Oke, ini kan X min 3, X-nya kita ganti 10. 10 min 3 sama dengan 7. 10 kurangi 3 berapa? Kan mutlak 7 ya. Nah, sama dengan 7.
mutlak dari 7 yaitu tetap 7. Sama dengan 7. Berarti terbukti. Untuk yang X yang keduanya, kan bernilai berapa tadi? Min 4 ya. Berarti kan langsung saja X-nya kita ganti dengan min 4. Masih dalam mutlak ya. Min 4, min 3, sama dengan 7. Min 4, min 3 yaitu min 7. Sama dengan 7. Mutlak min 7 yaitu berapa? Ya tetap 7. Sama dengan 7. Berarti terbukti. Oke? Kita cari contoh selanjutnya. Kalau yang kurang paham silahkan diputar lagi, diulang dari awal supaya lebih paham. Oke, kita contoh yang selanjutnya. Masih yang step dulu ya, biar lebih paham. Hapus dulu. Atau sebelum kita lanjut ke contoh yang selanjutnya, kita buktikan juga menggunakan cara yang kedua, yaitu mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Ini caranya ada dua ya, supaya kalian bisa pilih yang pertama atau yang kedua. Cara yang kedua, kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanannya. Kita kuadratkan. Jadi yang kiri kita kuadratkan. Nah, yang kanan juga kita kuadratkan. Nah, seperti itu. Jadi kan X min 3 kuadrat kan jadinya sama aja seperti ini. X min 3 dikalikan dengan X min 3. Ya kan? Sama dengan 7 kuadrat. 7 kuadrat itu berapa? 49. Kita hasilkan dulu. X kali X, kemudian X-nya dikali min 3. X kali X, X kuadrat. X kali min 3, min 3X, min 3 kali X, min 3X, min 3 kali min 3, plus 9. Sama dengan 49. Kemudian ini ada yang sama, kita jumlahkan. X kuadrat min 3X, min 3X jadinya min 6X. Ditambah 9. Ini 49-nya kita pindahkan ruas. 49 jadinya min 49. Sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 6X 9 dikurangi 49 jadinya berapa? Negatif 40 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita apakan? Kita faktorkan. Masih ingat cara memfaktorkan? Seperti ini. Kan X kuadrat ya, kita buat kurung 2 dulu. Nah, X kuadrat berarti kan ada X sama X. Kemudian kalau memfaktorkan kan cari faktor si C yang dijumlahkan hasilnya si B. Oke, kan ada A, B, C. Faktor dari C itu min 40. Min 40 itu faktornya berapa? Misalnya di sini ada min 40. Kan faktornya berapa? Bisa 4 dikali min 10 atau juga min 4 dikali 10. Tapi kan yang jumlah hasilnya min 6. Oke? Yang jumlah hasilnya min 6. Kalau 4 sama min 10 itu berapa? Min 6, min 4, min 10, plus 6. Jadi yang kita pakai yang atas. 4 sama min 10. Jadi X-nya plus 4 dan juga X-nya min 10. Sama dengan 0. Oke. Selanjutnya, ini kan ada 2 ya. Ada 2 X-nya. Jadi yang pertama kan X plus 4 sama dengan 0. Yang keduanya X min 10 sama dengan 0. X plus 4, 4-nya kita pindah ruaskan. Jadinya apa? Negatif 4. Yang kedua, min 10 pindah ruas jadi plus
10. Sama ya, X-nya adalah negatif 4 atau 10. Ada dua cara, bisa menggunakan konsep nilai mutlak atau juga mengkuadratkan kedua ruasnya. Nah, sekarang baru kita masuk contoh yang selanjutnya. Tipenya sedikit berbeda ya. Oke? Kita hapus dulu. Nah, sekarang agak sedikit berbeda. Tadi kan X-nya cuma ada di kiri ya. Sekarang di sini ada mutlak 2X min 1 sama dengan 3X plus 11. Ada dua nih X-nya. Gimana caranya? Sama seperti tadi, kita buat mutlaknya ini lebih dari 0 dan juga kurang dari 0-nya. Oke? Jadi 2X min 1 lebih dari 0, dan yang keduanya 2X min 1 kurang dari 0. Kalau yang lebih dari 0 kan nilainya positif ya. Jadi anggap aja di sini ada perkalian positifnya. Positif dikali 2X min 1 sama dengan hasilnya nih, kita tulis ulang. Yang di sebelah kanan jangan kita apa-apakan. 3X plus 11. Yang di sebelah kiri, kalau kurang dari berarti nilainya negatif. Anggap aja di sini ada negatif 2X min 1 sama dengan, sama nih, yang sebelah kanan kita tulis ulang juga. 3X plus 11. Oke, jadi kan yang pertama, ini kan positif ya. Positif dikalikan 2X min 1 kan tetap ya, hasilnya yaitu 2X min 1 sama dengan 3X plus 11. Kalau sudah seperti ini, sama seperti persamaan linier, yang X-nya kita taruh sebelah kanan. Jadi kan ada 2X, 3X pindah ruas jadi min 3X. Sama dengan, di sini ada 11 ya. Kemudian min 1-nya pindah ruas jadi plus 1. 2 dikurangi 3, yaitu min 1 atau min X. Sama dengan 11 tambah 1, 12. Atau X-nya sama dengan min 12. Oke? Sedangkan yang sebelahnya, ini kan ada min dikali 2X, kemudian min 1. Negatif dikali 2X jadinya min 2X. Min kali min 1 jadinya plus 1. Sama dengan 3X plus 11. Seperti tadi, kita pindahkan sebelah kanan si X-nya. Yang satunya kita pindah ke kanan. Min 2X jadi min 3X ya. Kan pindah ruas. 11. Satunya pindah ruas jadi negatif, min 1. Min 2, min 3, yaitu min 5X. Sama dengan 11 kurangi 1, 10. Nah, jadinya X-nya berapa? Kan 10 dibagi min 5. 10 bagi min 5 berapa? Min 2 ya. Oke. Jadi X-nya yang memenuhi adalah min 12 atau min 2. Nah, tadi kan X-nya ketemu min 12 atau min 2 kan ya? Tapi kita buktikan dulu, karena kalau belum dibuktikan, belum tentu X-nya itu memenuhi ya. Jadi yang pertama, di sini kan yang min 12 ya. Kita masukkan min 12-nya ke soal ini. Jadi yang pertama, 2 dikali min 12 berapa? Min 24. Min 1 sama dengan berapa? 3 dikali min 12. Min 36 ditambah 11. Nah, min 24 min 1 berapa? Min 25. Min 36 plus 11 min 27.
Mutlak dari min 25 itu berapa? Kan 25. Sama dengan min 25. Apakah sama? Tidak sama. Kalau nggak sama berarti tidak memenuhi. Untuk X yang kedua, kan sama dengan min 2 ya. Berarti kita masukkan 2 dikali min 2, berapa? Min 4 ya. Min 4, min 1, sama dengan 3 dikali min 2, min 6, ditambah 11. Min 4, min 1, min 5. Min 6 ditambah 11 berapa? 5. Mutlak dari min 5 itu berapa? Kan 5, sama dengan 5. Nah, jadi nilai X yang memenuhi untuk mutlak 2X min 1 sama dengan 3X plus 11 adalah berapa tadi? Min 2. Min 12 ya tadi nggak masuk ya. Selanjutnya kita akan coba ke bentuk yang lainnya. Tapi kita hapus dulu. Yang selanjutnya ini sama seperti yang tadi ya. Jadi kita buat lebih dari 0 dan juga kurang dari 0-nya. Yang pertama, 5 min 4X lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 otomatis nilainya positif. Kalau positif berarti tetap ya. 5 min 4X sama dengan 2X plus 23. Selanjutnya tinggal kita gabungkan. Oke? Tapi nanti kita juga akan membuat yang 5 min 4X-nya kurang dari 0. Kalau yang kurang dari 0 berarti kan nilainya apa nih? Negatif. Berarti kan nantinya dia min 5 min 4X sama dengan ya ini tadi sama 2X plus 23. Jadi yang kiri kita kelompokkan dulu. Kan ada min 4 ya. Min 4X. 2-nya pindah ruas jadi min 2X. 23-nya tetap. 5 pindah ruas jadi min 5. Min 4, min 2, min 6X. 23 dikurangi 5 yaitu 18. Jadi X-nya berapa? 18 dibagi min 6. Berapa? Yaitu min 3. Oke. Untuk yang satunya lagi, kita kalikan ke dalam. Min kali 5 kan jadinya min 5. Min kali min jadinya plus 4X. Yang kanan tetap ya. Setelah itu kita gabungkan seperti tadi. Jadinya ada 4X. 2-nya pindah ruas jadi min 2X. Sama dengan 23. Minnya pindah ruas jadi plus. 4 kurangi 2 yaitu 2X sama dengan 28. Maka X-nya 28 dibagi 2 yaitu 14. Oke. Jadi nilai X yang memenuhi adalah min 3 dan 14. Kalau kalian percaya silahkan dicoba dimasukkan ke persamaan awalnya. Oke? Oke, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang persamaan nilai mutlak. Mungkin akan kita sambung dengan pertidaksamaan nilai mutlaknya. Oke? Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat silahkan bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.